Salam adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah online kita. Apa kabarnya hari ini? Saya sehat, saya hidup, puji Tuhan. Hari ini kakak mengajak adik-adik bersama kakak-kakak yang lain, kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh, kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu baik, walaupun situasi kita rasanya membosankan dan kurang baik dan nggak enak, tapi Tuhan berkata kita harus selalu bersyukur, menikmati segala kemurahannya. Apapun keadaan kita, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan kebaikan untuk kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita naikkan pujian, Bapa Engkau baik. Adik-adik ikutin di rumah dengan sungguh-sungguh ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Adik-adik, mari kita menundukkan kepala, tutup mata, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam situasi yang tidak enak dan membosankan kami di rumah. Tapi kami mau katakan Engkau selalu baik dalam hidup kami, karena kami punya Allah yang selalu menghibur dan memberikan kami kenyamanan dan kesejahteraan hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati pikiran kami untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya, biarlah berjalan dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mengajak kita mau naikkan satu pujian, Ku Buka Hatiku. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang
yang manis. Sekali lagi. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Siapkan hati anak-anak dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau sama-sama dengerin cerita firman Tuhan masih tentang kejujuran ya. Ada yang jujur, ada yang gak jujur. Ada yang jujur dan ada yang berlaku curang atau tidak jujur ya. Oke, pada pagi hari ini siapa yang masih ingat pelajaran kita tentang firman Tuhan yang ceritanya tentang kejujuran kemarin? Ada siapa aja? Ada Ananias sama Safira ya yang tidak jujur. Ada juga siapa lagi? Banyak ya. Termasuk dengan Kak Sarah mau mengajak anak-anak untuk sama-sama belajar tentang kejujuran dari seorang anak kecil berumur 12 tahun, anak perempuan. Siapa di sini yang umurnya 12 tahun? Ya, anak-anak pasti tahu ya. Mungkin umurnya kelas berapa ya? Kelas 5 ya? Kelas 5 atau kelas 6 atau kelas 4 gitu ya. Nah, anak kecil ini adalah seorang tawanan yang ditawan dari orang Aram. Nah, di situ dia ditempatkan sebagai budak perempuan. Kalian tahu nggak artinya budak? Budak itu seperti helper di sini, seperti pembantu. Tapi bedanya adalah kalau pembantu itu atau helper saat ini itu digaji. Tapi kalau misalkan budak pada zaman dahulu itu adalah orang yang diambil atau dijadikan sebagai pekerja tanpa dibayar ya. Nah, jadi hidup mati seseorang budak itu tergantung dari tuannya. Nah, tuannya ini bernama Naaman. Naaman ini adalah seorang perwira dari Aram ya. Nah, dia itu ternyata sakit kusta. Sakit kusta itu adalah sakit kulit yang nggak bisa disembuhin. Nah, di sana orang-orang berpendapat bahwa ketika orang sakit kusta maka orang itu adalah orang yang berdosa. Loh, kenapa seperti itu ya? Ceritanya memang seperti itu. Jadi Naaman ini berusaha untuk bisa sembuh, tapi dia bingung harus sembuh dengan cara apa. Tapi karena kejujuran seorang anak perempuan ini, dia bercerita tentang kepercayaannya kepada Tuhan Yesus untuk bisa mengambil komitmen untuk percaya sama Tuhan Yesus ya, dengan cara dia bertemu dengan hamba Tuhan yang namanya Nabi Elisa. Nabi siapa? Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah pemimpin orang Kristen saat itu ya, orang Yahudi, orang Israel lah ya. Nah, dia itu datanglah ke tempatnya Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa agak sedikit bingung ya, seperti apa, katanya udah ngapain jauh-jauh datang ke sini, mendingan kamu pulang aja gitu. Tetapi ketika dia percaya sama Tuhan, akhirnya dia mau nyoba untuk bisa menyembuhkan dirinya dengan cara Nabi Elisa bilang kalau dia harus 7 kali mencelupkan tubuhnya ke Sungai Yordan. Nah, di situ dia agak ragu juga ya, aduh aku harus ikutin perintah ini apa enggak ya, aku kan seorang perwira, aku kan seorang pemimpin, kalau aku nggak sembuh nanti anak buah aku seperti apa, bagaimana? Dia merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Tapi ketika dia mau taat dengan peraturan atau perintahnya dari Nabi Elisa ini, maka sebanyak 7 kali dia mencelupkan dirinya masuk ke Sungai Yordan.
dia sembuh. Nah, sebagai ucapan terima kasih ketika dia sudah sembuh, dia itu mengirimkan hadiah untuk Nabi Elisa. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ketika dia sudah sembuh, dia mengirimkan banyak sekali, ada kain-kainan, ada emas-emasan, ada perak juga di sana. Dia persembahkan untuk Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa itu selalu bilang sama Naaman ini bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia, bukan karena kekuatan dan kehebatan dia. Maka saat itu juga sembuh. Dan tahu nggak apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Dia menolak pemberian hadiah itu, karena hanya Tuhanlah yang layak dapat pujian. Dan kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Bukan dengan hadiah-hadiah itu kamu berterima kasih kepada saya, tapi kamu harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Nah, ketika diketahui ada seorang pegawainya atau budaknya dari Nabi Elisa ini, namanya Gehasi. Apa namanya? Gehasi. Maka dia merasa sayang ya. Aduh, kayaknya kalau hadiah-hadiah yang cantik-cantik itu, yang bagus-bagus itu dibawa pulang, aduh kayaknya sayang banget ya. Gimana ya? Oh, dia mulai berpikir untuk belajar tidak jujur. Nah, akhirnya dia memberanikan diri ketika Naamannya udah pulang bersama dengan pengawal-pengawalnya. Dia dengan pelan-pelan dia keluar rumah, terus dia lalu mengejar Naaman itu sampai di tempat yang saat itu dia sedang tuju. Nah, dia berlari, kemudian dia bilang, maaf tuanku, aku disuruh Nabi Elisa untuk mengambil kembali hadiah. Dia memutuskan untuk menerima hadiahnya, hadiah dari Bapak Naaman katanya. Oh begitu, oh iya. Naaman tanpa rasa curiga dia itu memberikan hadiah itu kepada Gehasi. Ternyata ketika Gehasi pulang sampai rumah, dia dengan segera dia cepat-cepat untuk menyembunyikan hadiahnya itu. Tapi tahu nggak? Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, kenapa Kak Sarah bilang seperti itu? Karena Tuhan tahu apa yang diperbuat oleh Gehasi. Nah, berbanding dengan anak perempuan yang usianya 12 tahun, dia berusaha untuk berkata jujur bahwa dia adalah pengikut Tuhan, sampai akhirnya Naaman, perwira itu, bisa percaya sama Tuhan Yesus, dan dia berkata jujur. Kalau dia berkata bohong untuk tidak mengenal Tuhan Yesus, mungkin dia akan terus jadi tawanan ya, dia terus mendapat perlakuan yang tidak baik. Tapi ketika dia berkata jujur, malah Naamannya berterima kasih sama dia, karena dia sudah memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mulai saat itu Naaman juga percaya sama Tuhan Yesus, bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menyembuhkan dia. Nah, berbeda dengan Gehasi, setiap hari dia selalu melayani Nabi Elisa, menolong di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia bantu dalam ibadah, dia melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elisa. Tapi satu hal, ketika dia berbuat salah, dia sembunyikan hadiah-hadiah yang bagus itu. Ada kain ungu, ada emas, ada perak, itu dia sembunyikan di dalam kamarnya. Tapi anehnya nih, karena hubungan Nabi Elisa dengan Tuhan itu dekat, akhirnya Nabi Elisa ini mengetahui kalau sebenarnya Gehasi itu berbohong. Nah, waktu ditanya sama Nabi Elisa, Gehasi, kamu dari mana? Enggak, aku habis main dari sana, aku habis angkat jemuran. Tahu nggak? Ketika dia mulai berbohong seperti itu, maka Nabi Elisa bilang, oke, kalau kamu tidak berbohong dan kamu tidak menyembunyikan sesuatu dari saya, dan kamu tidak mengambil hadiah dari Naaman, maka kamu akan
seperti biasa saja. Tetapi kalau kamu berbohong, maka sakit kustanya Naaman akan pindah. Ternyata sekejap, tanpa Nabi Elisa bilang seperti itu ya, kustanya Naaman itu pindah ke Gehazi. Bayangkan, dia merasa ketakutan, aduh kenapa kulit aku kenapa berubah seperti ini dan lain sebagainya. Dia merasa takut. Dia ingat kalau dia itu melakukan kesalahan. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam keadaan apapun kamu harus tetap berkata jujur, bersikap jujur, berkata jujur, melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Seperti anak berumur 12 tahun yang selalu diajar sama maminya sebelum dia jadi tawanan di kota Aram. Dia belajar tentang Tuhan, sehingga walaupun dia berpisah dari mama papanya, dia tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia berkata jujur meskipun pertaruhannya adalah nyawa. Dia mungkin saja bisa dibunuh karena dia percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia tidak pernah takut untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan dia dari apapun. Nah, berbanding terbalik dengan orang yang tidak jujur, Gehazi, dia mendapatkan hal yang buruk. Dia mengidap sakit kusta yang ada pada Naaman dipindahkan kepada dia. Nah, dari dua pelajaran ini adalah dua pelajaran yang sangat penting sekali adik-adik. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau pilih tetap jadi anak yang jujur, atau sekali-kali boleh nggak ya Kak kalau aku berbohong? Nah, kedua pilihan ada di tangan adik-adik. Kak Sarah sudah menceritakannya begitu singkat ya. Nanti adik-adik boleh baca di rumah. Nanti Kak Sarah kasih nats Alkitabnya, kalian baca di rumah dengan baik-baik. Semoga ini boleh menjadi pesan Tuhan buat kalian untuk tetap berkata jujur, melakukan tindakan yang jujur, dan selalu berkata hal-hal yang benar, yang sesuai dengan fakta. Jadi berkat Tuhan itu selalu ada buat setiap anak-anak yang jujur. Oke? Jangan lupa tetap berdoa, tetap terus baca Alkitab di rumah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kita sudah menyembah Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita mau belajar berdoa untuk papa mama, keluarga, teman-teman yang tidak bisa beribadah seperti kita, dan bangsa dan negara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih Engkau boleh memimpin ibadah kami sampai selesai dengan baik. Dan saat ini kami mau sepakat berdoa bersama-sama untuk papa dan mama kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati sehat dan panjang umur, sukses dan berhasil di dalam segala usaha mereka, takut dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun, sehingga Allah dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan hidup kami yang masih kecil ini, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, supaya kami bisa bertumbuh di dalam kasih takut akan Engkau, dan boleh menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sampai hari ini tidak bisa beribadah seperti kami karena kehilangan orang tua atau situasi yang tidak aman. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memelihara dan memberkati mereka supaya mereka boleh nyaman dalam perlindungan-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati akan minum pakai mereka, bahkan masa depan mereka Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang melayani kami secara online. Tuhan memberkati dalam usaha mereka, rumah tangga mereka, kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga. Tuhan berkati sehat dan panjang umur, berkati segala usahanya, diberkati Tuhan. Semua keluarganya Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan dari krisis-krisis yang saat ini terjadi Tuhan. Terlebih wabah corona Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami dari virus ini supaya kami kembali beraktivitas baik itu di sekolah maupun kami bisa beribadah bersama teman-teman dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.